Perlu saya bongkar. Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024. Anda sudah cukup puas? Ya, Nopi sudah berani melakukan tes urin? Bagaimana Anda puas? Sebetulnya tidak ada relevansinya guys. Saya di situ konteksnya saya bertanya. Saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Nopi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Dia bilang dugaan atas pecandu. Ya udah bilang sama BNN suruh untuk cek saya gitu kan bisa. Gak ada niat ngelapori balik, Mbak. CRD itu. Saya nggak bisa jawab, itu kuasa dari pengacara saya yang harus ngomong. Novi didesak laporkan balik Agus Salim dengan pasal penggelapan. Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Ya, jadi tanggal 25 Oktober kemarin Teh Nopi sudah melakukan tes urin di sebuah balai kesehatan. Yang kita tahu Teh Nopi mungkin melakukan ini karena menanggapi adanya statement dari pengacaranya si Agus tentang narkocoy. Jadi pengacaranya Agus itu mengatakan kalau Teh Nopi ini adalah seorang pemain atau pemain narkocoy gitu ya. Bagaimana Bapak pengacara? Apakah Anda sudah cukup puas? Saya di situ konteksnya saya bertanya. Saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Nopi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Nah di situ saya tidak menghina, tidak menjudgment, tidak menuduh. Bahasa saya, karena saya waktu itu sangat prihatin dengan klien saya bertanya kepada kepada anak kalian gitu kan. Nggak perlu ya Mbak Nopi. Sekarang masalah ini semakin melebar dan harusnya kita bertabayun lah. Akhirnya kan nggak ada titik tabayun itu. Makanya saya sampaikan, kok Nopi itu begini keras kepalanya, ya sehingga sekarang semua netizen menyerang klien saya dengan cara sadis. Makanya saya marah. Saya harus membela klien saya, harus berimbang dong, harus beradil dong. Saya bertanya kepada kalian ya, bahwa Nopi itu bukan hanya kasus ini saja, bukan hanya kasus Agus saja. Kita nanti dapat informasi dari salah satu kuasa hukum di Kediri ya, bahwa juga akan melaporkan terkait penyalahgunaan donasi. Dia bilang dugaan atas pecandu. Ya udah bilang sama BNN suruh untuk cek saya gitu kan bisa. Harusnya kan kalau namanya dugaan kan tidak boleh dibicarakan tanpa ada fakta dan bukti gitu ya. Tapi dia melakukan hal tersebut gitu seolah-olah dia sudah meyakini atas statement dan ucapan yang dia sampaikan gitu. Di sosmed lagi ngomongnya. Sosmed ya. Oke lah di luar dia punya license sebagai pengacara, tapi kan seharusnya dia kan seorang laki-laki gitu ya. Paham nggak maksudku? Harusnya sebagai laki-laki dia bisa menjaga ucapannya terhadap perempuan gitu. Itu di luar dari license-nya dia lah sebagai kuasa hukum. Harusnya itu dong gitu ya. Banyak ditanyakan tentang visual nama Agus dipampang di dugem, Agus sedih, Agus nangis, terus lihat Mbak Nopi goyang-goyang segala macam. Saya minta dapat informasi dari temannya yang menghubungi saya. Saya bertanya kalian, perlu nggak saya bongkar kepada kalian kalau Teh Nopi itu adalah pemakai narkoba? Saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya? Di mana unsur dugaannya? Di unsur tuduhannya? Di mana unsur perbuatan melawan? Saya bertanya dan kalian gini kan? Ya sudah saya nggak bongkar gitu kan. Kalau gini loh, kalau saya menuduh Nopi itu pemakai narkoba itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Dari situ kan bertanya perlu nggak saya bongkar? Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar di pengadilan nanti. Saya laporin nanti bukti-bukti saya ke instansi terkait, baik ke BNN ataupun ke. Pertanyaan itu berarti Abang pernah melihat bukti-buktinya dong? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi dari saksi ya, dari saksi, dan kebetulan saksi ini siap juga bersaksi di kasus donasi Semeru. Lagi bingung, lagi jengah gitu dengan statement-statement dari mereka gitu. Maunya apa? Ini kan kayak soal Agus, kok ngomong berkuar-kuar soal ini, soal itu. Nggak make sense buat saya gitu loh, seorang pengacara berbicara seperti itu. Dia lulusan apa? Gitu.
Nggak ada niat ngelapori balik, Mbak, si RD itu. Saya nggak bisa jawab, itu kuasa dari pengacara saya yang harus ngomong. Ya kalau nanti ngelaporkan balik, ya, bagus itu. Saya orang pertama yang akan hadir untuk menyaksikan pelaporannya. Saya liput sekalian. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi.